Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. One Piece chapter ke-994 sekarang memang telah rilis. Maka dari itu, jika One Piece chapter terbarunya sudah keluar, seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di akhir One Piece chapter sebelumnya, kita memang telah dikejutkan dengan serangan elemen lain milik Kaido. Lantaran siapa sangka kalau saat dalam wujud naganya, Kaido juga bisa menggunakan serangan elemen angin. Dan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Di awal-awal manga One Piece chapter ke-994, kita bisa langsung melihat kelanjutan pertarungan kelompok Akazaya 9 yang sedang menghadapi Kaido. Bahkan kita juga bisa langsung melihat seperti apa efek yang ditimbulkan dari serangan bilah tebasan angin milik Kaido. Dan mengerikannya, ternyata yang terkena efek dari serangan Kapten Bajak Laut Binatang Buas ini bukan hanya Kiku saja, melainkan para anak buah Kaido yang sedang berada di dekat tempat kejadian juga terkena dampaknya. Itu berarti serangan bilah angin yang dilancarkan Kaido di chapter lalu itu adalah jenis serangan area. Makanya semua orang yang sedang berada di dekat Kaido bisa terkena serangan tersebut, entah itu kawan maupun lawan. Oleh sebab itu, mengetahui kalau para bawahannya bisa dalam bahaya jika terus berada di tempat itu, membuat Inuarashi memberi perintah agar mereka menjauh dari medan pertempuran. Dan perintah Inuarashi ini bisa dibilang adalah keputusan yang paling tepat untuk diambil sekarang. Soalnya para suku Ming sendiri sekarang sudah tidak bisa bertarung lagi setelah mereka menggunakan mode sulong. Dan selain itu, mereka semua juga sudah terluka cukup parah. Jadi untuk sekarang pilihan paling bijak yang dapat diambil oleh Inuarashi sebagai seorang pemimpin memang harus memerintahkan para bawahannya tersebut menjauh dari medan pertempuran. Selain agar mereka tidak berada dalam bahaya, hal itu juga bisa membuat Inuarashi bertarung lebih tenang lagi saat menghadapi Kaido. Sedangkan untuk Okiku, orang yang terluka paling parah setelah menerima serangan dari Kaido, pada chapter kali ini dia langsung mendapatkan perawatan pertama dari teman serta kakaknya. Dan uniknya, untuk menghentikan pendarahan tangan Kiku yang telah terpotong, Kinemon membakar pedangnya. Dan pedang yang menjadi panas setelah terbakar itu dia tempelkan ke tangan Kiku yang terluka. Memang benar apa yang dilakukan oleh Kinemon itu terasa seperti semakin memperparah luka yang dialami oleh Kiku. Tapi pada kenyataannya dengan lukanya yang ditempeli dengan pedang panas itu membuat pendarahan Kiku bisa berhenti. Dan apa yang dilakukan oleh Kinemon ini memang sangat tepat. Soalnya di tengah medan pertempuran yang sangat sengit ini, pastinya mereka tidak akan memiliki waktu untuk mengobati luka Kiku. Jadi dengan membakar luka Kiku itu bisa dibilang adalah pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahannya. Oleh sebab itu, setelah pendarahannya berhenti meskipun cuma dengan satu tangan, Okiku bisa melanjutkan pertarungannya untuk melawan Kaido. Melihat ke-9 anggota Akazaya 9 masih memiliki tekad yang sangat kuat untuk bertarung dengannya, hal itu malah membuat Kaido tertawa dan merasa senang. Akan tetapi yang menarik dari rasa senang Kaido ini adalah dia yang mengatakan suka dengan samurai Roger serta Shirohige. Dan menurut Kaido, ketiga orang kuat itu sudah tewas dengan baik. Karena Oden, Roger, serta Shirohige, kata Kaido, bukan meninggal karena akibat kemajuan suatu zaman. Dan yang mengejutkannya dari perkataan Kapten Bajak Laut Binatang Buas ini adalah menurut Kaido seorang manusia akan sempurna saat mereka meninggal. Yang kalau menurut saya perkataan Kaido ini mengisyaratkan kalau dirinya benar-benar sangat ingin sekali meninggal. Dan jika melihat ucapan Kaido, saya bisa memberikan sedikit spekulasi mengenai kemungkinan alasan kenapa Kapten Bajak Laut Binatang Buas ini sangat ingin meninggal. Yaitu kalau menurut saya setelah menelaah setiap ucapan Kaido, mungkin alasan kenapa dia sangat ingin mati karena Kapten Bajak Laut Binatang Buas ini masih ingin menjadi manusia normal. Sebab jika kalian ingat sampai sekarang Kaido belum pernah dikatakan sebagai manusia. Bahkan Big Mom saja menyebut mantan rekan berlayarnya tersebut sebagai makhluk. Memang benar sampai sekarang belum terungkap sebenarnya masuk ke dalam ras apa Kaido ini. Karena Oda Sensei sendiri sebagai mangakanya masih belum menjelaskan masalah ini. Dan jika benar Kaido masih ingin menjadi manusia seperti spekulasi saya, makanya dia sangat ingin meninggal, terus apakah yang terjadi kenapa dia bisa berubah menjadi seperti sekarang ini? Yap, jujur saja percuma jika kita terus mempertanyakan mengenai masalah Kaido. Namun yang jelas setelah menelaah serta mencerna semua perkataan Kaido di chapter kali ini, itulah hasil spekulasi saya.
Dan untuk saat ini saya percaya kalau Kaido masih ingin menjadi manusia, makanya dia sangat ingin meninggal. Pembahasan soal Kaido saya sudahi saja dulu sampai sini. Sebab saya akan melanjutkan pembahasan lain dari manga One Piece chapter ke-994 yang lainnya, yaitu mengenai perjalanan Luffy yang sedang menuju ke tempat Kaido berada. Bisa dibilang perjalanan Luffy untuk menuju ke tempat Kaido masih jauh sekali. Tapi karena sekarang Luffy sudah dikawal serta didampingi Jinbe dan Sanji, jadinya perjalanannya pun bisa dibilang semakin lancar. Lantaran para anak buah Kaido yang berusaha menghadang dan menghentikan Luffy tidak ada orang kuatnya yang akhirnya bisa dengan mudahnya dikalahkan oleh duo Sanji dan Jinbe. Bahkan dua anggota headliner saja juga tidak mampu menghentikan laju Luffy, Sanji, serta Jinbe. Dan seperti para pengguna kekuatan buah iblis buatan Smiley lainnya, dua headliner yang mencoba menghadang Luffy, Sanji, dan Jinbe ini juga memiliki bentuk yang sangat aneh. Karena orang yang bernama Hamlet, tubuh manusianya malah menjadi kepala untuk tubuh jerapahnya. Maka dari itu leher jerapah ini sampai gemetar karena keberatan untuk menahan tubuh Hamlet. Sedangkan untuk orang yang bernama Fortrix yang memakan buah iblis Smiley tipe ayam malah semakin aneh lagi. Sebab wajahnya malah berada di bagian belakang tubuh ayam. Atau lebih tepatnya wajah Fortrix berada tepat di bagian bawah ekor ayam. Makanya setelah melihat bentuk kedua anggota headliner ini dengan kesal, Sanji dan Jinbe mengatakan kalau cara tubuh kalian tumbuh itu sangat menjijikkan. Dan jujur saja saya sangat setuju dengan perkataan Sanji serta Jinbe. Lucunya lagi pada chapter kali ini Sanji kembali diperlihatkan sedang jengkel. Alasannya karena namanya atau julukannya tidak disebut oleh para anak buah Kaido. Sebab yang disebutkan namanya cuma nama Luffy serta Jinbe saja. Dengan begitu, dalam perjalanannya menuju ke tempat Kaido ini, Sanji selalu saja ditunjukkan tengah jengkel. Yang pertama, Sanji jengkel karena Luffy selalu saja bertarung. Dan yang kedua, karena Jinbe tiba-tiba datang dan seperti merebut posisinya sebagai pengawal. Sedangkan di chapter kali ini, karena dia iri namanya atau julukannya tidak disebutkan. Setelah ditunjukkan dengan kelucuan tingkah Sanji serta keanehan dua anggota headliner yang mencoba menghadang Luffy, cerita kembali dialihkan. Dan kali ini kita ditunjukkan lagi dengan kekacauan yang diakibatkan oleh virus Ice Demon ciptaan Queen. Seperti yang kalian tahu kalau Queen memang telah menembakkan peluru yang mengandung virus. Dan mengerikannya karena virus Ice Demon itu sangat mudah sekali menular, akhirnya sekarang sudah banyak sekali orang yang berubah menjadi iblis es. Bahkan bukan cuma samurai saja yang telah terjangkit, melainkan para anak buah Queen sendiri sekarang juga telah banyak yang berubah menjadi iblis es. Dan karena setelah berubah menjadi iblis es, para manusia ini akan menyerang siapa saja, entah itu kawan maupun lawan. Jadinya orang-orang yang masih belum tertular hanya bisa bertarung dengan mengandalkan senjata. Sebab jika sampai bersentuhan dengan para iblis es ini, sudah dapat dipastikan kalau virus Ice Demon juga akan menulari mereka. Memang benar karena ulah dari Queen, sekarang panggung pesta di Pulau Onigashima menjadi sangat kacau sekali. Bahkan saking kacaunya salah satu bos Yakuza yang bernama Omasa sampai ingin bunuh diri karena tidak ingin menjadi iblis es setelah dia terinfeksi virus Ice Demon. Tapi untungnya di sana masih ada Hyogoro yang dapat menghentikan niatan Omasa. Sebab menurut Hyogoro pasti ada cara untuk sembuh. Dan jikalau sudah terlambat maka dia sendiri yang nanti akan membunuh Omasa. Dan sialnya lagi, meski di sana ada dokter hebat seperti Chopper, dia malah tidak bisa melakukan apa-apa. Lantaran menurut Chopper sangat mustahil membuat antivirus sembari bertarung dan setelah itu menyuntikkan ke satu persatu orang yang telah berubah menjadi iblis es. Namun meski begitu, kalau menurut Chopper ada satu cara untuk menghentikan kekacauan yang terjadi saat ini. Yakni karena di tempat itu ada Queen pembuat virusnya, jadi pastinya dia juga memiliki antivirusnya. Jadi yang dapat mereka lakukan untuk menghentikan kekacauan ini adalah pergi ke tempat Queen dan merebut antivirusnya. Akan tetapi yang lebih mengerikannya dari virus Ice Demon buatan Queen ini, rupanya orang-orang yang telah berubah menjadi iblis es hanya akan bisa bertahan selama 1 jam saja. Dan hal itu juga sudah dicurigai oleh Chopper. Sebab menurut dokter yang satu ini, virus Ice Demon bukan hanya merubah orang menjadi buas, melainkan juga membuat kekuatan otot meningkat serta kulit mereka terasa dingin membeku. Yang pastinya dengan semua yang terjadi tidak akan ada manusia yang dapat bertahan dari keanehan tubuh mereka setelah berubah menjadi iblis es.
Itu berarti jika orang-orang yang telah berubah menjadi iblis es tidak segera mendapatkan antivirusnya, maka setelah 1 jam berlalu mereka semua akan tewas. Dengan begitu, sekarang jelas sudah mengenai semengerikan apa virus buatan Queen dan seberapa jahatnya anggota All-Star yang satu ini. Karena selain telah merubah orang menjadi iblis es dan menggila yang sekaligus dia manfaatkan, setelah itu orang-orang yang telah dia manfaatkan akan dibiarkan tewas begitu saja oleh Queen, entah itu kawan maupun lawan. Namun meski keadaan sekarang sedang sangat kacau, Queen malah menjadikan semua kekacauan itu sebagai sebuah permainan. Karena dengan santainya, Queen memberikan antivirusnya kepada Apo yang sekarang masih berada di tengah kekacauan tersebut. Dan Queen juga mengumumkan mengenai antivirus yang dia berikan kepada Apo. Yang pastinya hal itu menyebabkan Apo menjadi sasaran semua orang yang belum terjangkit virus Ice Demon. Jadi bisa dibilang kalau kekacauan ini sekarang telah dijadikan hiburan oleh Queen. Dan hal itu sebelumnya juga pernah Queen lakukan. Lantaran jika kalian ingat saat di penjara Udon, Queen juga menjadikan kekacauan sebagai sebuah permainan. Yaitu ketika Luffy harus bertanding sumo dengan dikalungi senjata. Dan jika Luffy sampai keluar dari dalam lingkaran, maka kalung itu akan membunuh Luffy. Dan sekarang yang jadi permainan Queen adalah Apo. Dengan cara menjadikan Apo sebagai sasaran semua orang dengan memberinya satu-satunya antivirus Ice Demon. Dan untuk memenangkan permainan yang dibuat Queen ini adalah Apo harus bisa bertahan selama 1 jam dari kejaran semua orang yang belum terjangkit virus Ice Demon. Bisakah Apo bertahan selama 1 jam dengan dikejar oleh semua orang? Atau mungkin antivirusnya nanti bisa direbut dari Apo? Dan jika nanti antivirusnya berhasil terebut, siapakah orang yang akan berhasil mengambilnya? Kalau menurut saya sih, yang nantinya bakal berhasil mengambil antivirus itu adalah Zoro. Sebab sekarang bisa dibilang kalau Zoro adalah orang terkuat yang sedang mengejar Apo. Kalau sekarang di tempat Zoro sedang kacau karena ulah dari Queen, berbeda halnya dengan di tempat Yamato. Karena pada chapter kali ini, Yamato yang akhirnya bisa mencapai tempat Momonosuke harus menghadapi Sasaki beserta anak buahnya. Dan karena sekarang Shinobu sudah terluka parah dan tidak bisa lagi melarikan diri, dia meminta kepada Yamato agar dia mau menyelamatkan Momonosuke. Akan tetapi Yamato tidak mau melakukan itu. Sebab kalau harus menyelamatkan, Yamato akan menyelamatkan Shinobu juga. Bukan hanya menyelamatkan Momonosuke saja. Lantaran meski sudah 20 tahun berlalu, Yamato masih mengingat perkataan Shinobu saat dulu dia membela Oden. Bahkan saat itu Yamato sampai menangis ketika mendengar cerita kehidupan Oden yang dikatakan Shinobu. Dan bukan cuma itu saja yang dilakukan Yamato dulu. Melainkan dulu Yamato juga pernah berusaha menolong Momonosuke saat akan dijatuhkan oleh ayahnya. Meskipun untuk sampai ke tempat Momonosuke berada yaitu Desa Kuri, Yamato harus berlari. Namun sayangnya karena saat itu Yamato masih lemah, dia tidak bisa menyelamatkan Momonosuke. Makanya setelah 20 tahun berlalu setelah bertemu dengan Momonosuke, Yamato meminta maaf karena dulu dia tidak bisa menyelamatkannya. Tentu saja meski Yamato telah menceritakan kenangannya yang terjadi 20 tahun yang lalu, Momonosuke masih mempertanyakan mengenai siapa sebenarnya Yamato. Karena ketika pertama kali bertemu, Yamato memang mengaku kalau dirinya adalah Oden. Di saat itulah untuk pertama kalinya dia memperkenalkan nama aslinya kepada Momo serta Shinobu dengan menyebutkan kalau nama lainnya adalah Yamato. Dan setelah memperkenalkan namanya itu, Yamato dengan lantang mengatakan kepada Momonosuke kalau dia siap mengorbankan nyawanya demi putra Oden tersebut. Memang benar saya tidak terlalu terkejut saat membaca apa yang dikatakan Yamato ini. Lantaran sejak awal Yamato memang telah diperkenalkan sebagai orang yang sangat mengagumi Oden. Bahkan sampai ingin menjadi Oden meskipun dia adalah anak Kaido. Jadi kalau Yamato memang ingin menjadi seperti Oden, maka kalau menurut saya sangat wajar kalau dia rela berkorban nyawa demi agar dirinya bisa menyelamatkan Momonosuke. Dan karena sekarang kita sudah bisa melihat tekad kuat yang dimiliki Yamato untuk menyelamatkan Momonosuke, itu berarti dia tidak akan segan-segan lagi bertarung dengan Sasaki. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah jika Yamato tidak bisa segera mengalahkan Sasaki dan membawa kabur Momonosuke serta Shinobu, bisa-bisa anggota Tobiropo yang lain sampai di tempat itu. Karena seperti yang kalian tahu sendiri kalau King sudah memerintahkan semua anggota Tobiropo untuk membunuh Momonosuke. Bahkan King juga sudah memberitahu lokasi dari Momonosuke. Jadi agar Yamato bisa menyelamatkan Shinobu dan Momonosuke, dia harus bisa segera mengalahkan Sasaki.
Kira-kira akan sesengit apakah pertarungan Yamato dengan Sasaki ini? Apakah nanti Yamato akan bisa mengalahkan Sasaki dengan cepat? Yap, untuk sekarang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu belum bisa kita ketahui jawabannya. Dan untuk mengetahuinya kita hanya bisa menunggu lanjutan cerita dari manga One Piece chapter selanjutnya. Tapi karena minggu depan manga One Piece libur, jadi kita harus lebih bersabar lagi menunggu selama 2 minggu untuk mengetahui kelanjutan cerita dari manga ciptaan Eiichiro Oda Sensei ini. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga One Piece chapter ke-994 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.